Budidaya Daring, Bab ke-23. Halo, tamu yang terhormat. Selamat datang di rumah lelang Azure Phoenix. Aku akan menjadi tuan rumah utamamu hari ini. King. Seorang wanita muda yang cantik muncul di atas panggung dengan senyum mempesona dan sikap ceria, mencerahkan suasana meskipun lampu redup. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan Anda tentang aturan rumah lelang ini. Pertama-tama, setelah Anda mengajukan tawaran pada suatu barang, itu akan menjadi final dan Anda tidak dapat mengklaim kembali tawaran itu. Aturan nomor 2, Anda tidak boleh menekan orang lain dengan latar belakang Anda. Ini adalah rumah lelang, bukan jalanan. Setelah satu peringatan, kami akan meminta Anda untuk pergi. Dan terakhir, jika Anda menawar suatu barang dan pada akhirnya tidak mampu membelinya, kami akan mengambil apapun yang Anda miliki sampai cukup untuk membayar utang. Jika hutang tidak dibayar, kami akan menahanmu sampai seseorang membayar hutangnya. Setelah mengumumkan aturan, King bertepuk tangan. Sesaat kemudian, wanita cantik lain muncul di atas panggung sambil mendorong gerobak yang ditutupi kain tebal. Kalau begitu tanpa basa-basi lagi, izinkan saya mengungkapkan item pertama untuk pelelangan hari ini. Pelat dada kualitas sedang kelas bumi yang terbuat dari logam perak, membuatnya hampir tidak memiliki bobot sambil mempertahankan pertahanan tinggi. Selama armor ini ada di tubuhmu, semua damage yang diberikan oleh mereka yang berada di bawah alam spirit master akan berkurang setengahnya. Saat King mengumumkan item tersebut, asistennya melepas penutup kereta dan memperlihatkan armor perak di bawahnya. Pengurangan kerusakan 50% selama budidaya mereka di bawah level Master Roh. Betapa kuatnya, Yuan menatap baju besi itu dengan mata terbelalak. Jika dia memiliki peralatan seperti itu akan sangat meningkatkan kemampuan bertahannya di dunia ini. Xiao Hua menyadari keinginannya untuk baju besi di mata Yuan dan berbicara, "Saudara Yuan, meskipun mungkin terdengar kuat, itu hanya akan bekerja jika lawan Anda berada di bawah tingkat Master Roh. Dengan bakat Anda akan melawan Spirit Masters dalam waktu singkat. Terlebih lagi, dengan Xiao Hua di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, bahkan jika mereka adalah Grandmaster Roh." Yuan terkekeh melihat wajahnya yang percaya diri dan mengangguk. Sementara itu, Du Brothers yang duduk di sisi lain mejanya memelototi armor perak dengan mata ngiler. Ini adalah barang yang harus dimiliki. Selama kita memiliki ini, kita akan hampir tak terkalahkan di dalam pelataran dalam. Mereka tertawa keras. Mengandalkan harta terlalu banyak akan mempengaruhi budidaya Anda. Duhai. Xuan Wuhan mengingatkan mereka setelah melihat ekspresi gembira mereka. Namun, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Du Brothers terus menatap baju besi itu. Harga awal untuk baju besi itu adalah 100.000 emas. King mengumumkan. 100.000 emas. Yuan bisa merasakan jantungnya berdetak kencang setelah mendengar harganya. Dan itu baru harga awal. Tidak heran mengapa mereka menolak untuk menerima monster core miliknya yang hanya akan dijual seharga 100 emas. 110.000 emas. Du Brothers segera menawar. 115.000 emas. 118.000 emas. 120.000 emas, 130.000 emas. Harga naik ribuan dengan setiap panggilan. Dan dalam beberapa menit, itu meningkat menjadi 280.000 emas. 280.000 emas bahkan jika ada pemain di sini. Aku ragu mereka akan memiliki cukup uang untuk membelinya, Yuan berpikir dalam hati. 280.000 emas pergi sekali, pergi 2 kali, dan dijual. Ya. Kami mengerti. Du Brothers saling berpelukan dengan gembira setelah memenangkan tender. Keluarga mereka pasti kaya raya, pikir Yuan sambil melihat mereka merayakannya. Kami akan menyimpan barang itu untuk saat ini. Setelah pelelangan berakhir, pemenang dapat mengambil barang tersebut setelah membayar hutang, kata King sambil memanggil asisten lain untuk naik ke panggung. Item berikutnya adalah teknik bela diri tingkat roh, Fire Lotus Palm Strike. Kemampuannya mengemas kekuatan yang menghancurkan dan juga akan membakar semua yang disentuhnya. Harga awalnya adalah 10.000 emas. Satu keterampilan tingkat roh berharga lebih dari 10.000 emas. Yuan terkejut.
Karena semua keterampilannya dipelajari secara otodidak atau diajarkan oleh Xiao Hua, semuanya gratis. Dia tidak bisa membayangkan membayar untuk keterampilan tingkat bumi, apalagi keterampilan di tingkat ilahi. Berapa harga skill tingkat divine biasanya? Yuan memutuskan untuk bertanya pada Xuan Wuhan. Xuan Wuhan menatapnya dengan mata terbelalak. Tingkat dewa, Anda tidak dapat membeli teknik semacam itu bahkan dengan semua uang di dunia ini. Hahaha, dia tertawa sesudahnya. Rahang Yuan jatuh ke tanah setelah mendengar kata-katanya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Memikirkan Xiao Hua akan sangat murah hati sehingga dia memberikan sesuatu seperti itu secara gratis. Dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk memeluknya dan memeluknya erat-erat. Beberapa menit kemudian, Fire Lotus Palm Strike dibeli oleh seorang lelaki tua di ruang VIP seharga 48.000 emas. Item ketiga adalah pil tingkat 3. Pil penguatan jiwa dengan kemurnian 80%. Dibuat oleh alkemis bintang 3 yang terkenal, Bai Ming. Xiao Hua, apa itu alkemis? Apakah mereka mengubah sesuatu menjadi emas? Yuan bertanya padanya. Alkemis adalah ahli medis yang membuat obat khusus dengan kultivasi mereka, biasanya dalam bentuk pil. Setiap pil memiliki efek yang berbeda. Beberapa dapat meningkatkan kekuatan Anda sementara yang lain dapat meningkatkan stamina Anda. Pil biasanya mahal, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka membuat emas. Aku mengerti. Yuan mengangguk seolah dia mengerti sesuatu. Pil penguat jiwa memiliki efek menenangkan pikiran, memungkinkan Anda untuk mencapai hasil yang lebih besar selama kultivasi. Saya ingin ini. Xuan Wuhan mengepalkan tangannya. Bai Senior secara pribadi membuat 15 pil penguatan jiwa untuk pelelangan hari ini. Cukup untuk mengisi 3 botol pil, dan kami akan menjualnya secara terpisah. Untuk botol pertama yang berisi 5 pil penguat jiwa, harga awalnya adalah 5.000 emas. Mata Yuan hampir keluar dari rongganya setelah mendengar harganya. Bunda keberuntungan, 1.000 emas untuk 1 pil kecil. Jika saya ingin mendapatkan uang dengan cepat, sepertinya menjadi seorang alkemis adalah satu-satunya cara. Ketertarikan Yuan pada alkimia terusik. Dia berpikir bahwa jika suatu hari dia memiliki kesempatan untuk belajar alkimia, dia pasti akan mencobanya. Namun, Xiao Hua juga menyadari hal ini dan dengan cepat menurunkan harapannya untuk menjadi seorang alkemis dengan mengatakan, meskipun pil dapat dijual dengan harga yang baik, itu juga sangat sulit untuk membuat pil, dan mereka biasanya berakhir dengan kegagalan kecuali jika Anda adalah seorang alkemis yang sangat terampil. Bahkan 1 pil tingkat 1 akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk menyelesaikannya. Belum lagi persediaan yang dibutuhkan untuk membuat pil juga akan menghabiskan banyak uang. Terlebih lagi, bahkan para jenius perlu berlatih selama bertahun-tahun sebelum mereka bisa menjadi alkemis yang tepat. Jika saudara Yuan ingin menjadi seorang alkemis, Anda akan membutuhkan banyak uang, bakat, dan kesabaran. Kehebohan Yuan untuk alkemis segera turun setelah mendengar kata-kata menyemangati Xiao Hua. Hidup itu sulit bahkan di dalam game. Ya, dia menghela nafas dalam hati. Bersambung.